Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali akan menggelar pemilihan kepala desa serentak di 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan pada Rabu 27 Oktober mendatang. Total keseluruhan ada 37 orang peserta dinyatakan lolos sebagai calon kepala desa. Menariknya, dari 36 calon kades pria yang mengikuti pesta demokrasi di desa ini, ada satu calon kades dari kaum perempuan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Sriwijaya Post, Regan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Regan. Halo rekan Dea. Bisa Anda jabarkan, Regan, siapa dan dari mana saja calon kades, dari mana maksud kami, calon kades perempuan satu-satunya di Pilkades serentak di Kabupaten Pali mendatang? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan sedikit bahwa Kabupaten Pali akan menggelar Pilkades serentak pada 27 Oktober 2021 mendatang, pekan depan. Nah, dari total seluruhnya 12 desa di 5 kecamatan. Nah, dari para calon ini ada 37 calon kepala desa, 36 diantaranya laki-laki, satu-satunya perempuan yang masih terbilang energik dan masih muda, berusia 27 tahun. Dia bernama Bariah SE MSI, calon kepala desa perempuan satu-satunya desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara. Dea. Ya, lalu apa sebenarnya motivasi dari calon kades perempuan ini hingga mengikuti Pilkades? Bisa Anda jelaskan sedikit mungkin visi misinya? Baik, motivasi yang bersangkutan Baria yang merupakan satu-satunya calon kades perempuan di Kabupaten Pali pada Pilkades serentak mendatang, bahwa berdasarkan penuturannya ia ingin membuktikan bahwa kaum milenial harus berani berkompetisi dengan dibuktikan ikut mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan kepala desa. Kemudian secara umum sama seperti calon lainnya, dia ingin membawa desanya ke arah yang lebih baik ke depan. Nah, dengan visi misi yang ia soroti di bidang pendidikan, seperti nantinya direncanakan apabila dia terpilih, berdasarkan penuturannya ia akan membuat kursus bahasa Inggris gratis dan kursus komputer, karena menjadi perhatiannya ada sektor pendidikan. Nah, dengan itu menurut dia juga, karena sekolah non formal tidak terbatas usia, baik muda, dewasa maupun orang tua. Demikian, Dea. Oke, lalu untuk tahapan dan syarat untuk bisa menjadi calon kades ini apa saja, Regan? Dan bagaimana juga nanti terkait pengamanan Pilkades serentak di Pali? Baik, terima kasih rekan Dea. Tahapan calon kepala desa ini seperti pada umumnya ada persyaratan khusus dan ada tahapan khusus. Seperti misal, contohnya maksud kami, ada tes psikotes maupun tes kesehatan yang diadakan di BNN Provinsi Sumsel maupun RSUP Provinsi berdasarkan dari pihak panitia penyelenggara. Nah, kemudian ada juga syarat khusus seperti misalnya calon kades wajib bisa mengaji yang ditunjukkan berdasarkan SK dari lembaga tertentu yang disediakan pihak penyelenggara. Kemudian untuk selanjutnya, para calon kades ini nantinya diminta menyampaikan visi misi di muka umum di desanya, maksud kami, untuk menyampaikan apa yang ingin dilakukan selama kepemimpinannya mendatang. Lalu kemudian terkait pengamanan, sementara ini pihak Polres Pali sendiri sudah menyiapkan ratusan personil, baik dari Brimob, Reskrim maupun Intel, dan sudah disebar di 12 desa tersebut. Dea. Oke, antara ini juga masih di tengah pandemi COVID-19 ya, Regan. Bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan saat Pilkades Rabu mendatang? Baik, Dea.
terkait status zona wilayah, Kabupaten Pali sendiri sudah saat ini berada di level 3 di zona oranye, sehingga sangat diwanti-wanti tidak terjadi kerumunan, mengingat jika status wilayah level meningkat menjadi level 4, kemungkinan pilkada serentak akan kembali diundur, sehingga pihak penyelenggara maupun tim Satgas Covid-19 Kabupaten Pali sendiri menyebar untuk mencegah hal-hal yang kerumunan, dan selain menyediakan masker maupun hand sanitizer, juga menyebar personil di tiap-tiap pos di 12 desa tersebut. Dari yang biasanya pos hanya 1 TPS, 2 TPS di desa, ini menjadi diperbanyak, bahkan ada 1 desa itu terdapat 4 TPS, karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dea. Baik, Tribuners, rekan Regan juga sudah sempat mewawancarai calon Kades satu-satunya perempuan di Pali, Baria SMSI. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Motivasinya untuk mencalon Kades di Tambak ini untuk memotivasi generasi penerus bangsa, yaitu kaum milenial, bahwa generasi muda itu bisa untuk dijadikan pemimpin, dan jangan kita takut untuk berpolitik, dan kita membangun desa ini menjadi lebih baik lagi, dan untuk membangun bangsa ini kita mulai dari tingkat desa. Makanya kegiatan deklarasi damai ini itu jelas ya, memang seperti keinginan kita seluruh masyarakat lah, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini sebagai perwujudan demokratisasi. Ini kalau harapan kita berjalan lancar, tertib, tanpa harus menimbulkan katakanlah dampak negatif setelah itu, ya. Kemudian juga di dalam pelaksanaan ini tadi sudah kami singgung, baik mulai dari pemerintah, termasuk pelaksana, termasuk juga dari peserta para calon kepala desa yang ikut. Dan pemilihan-pemilihan yang dilakukan kawan-kawan di lapangan tetap mengedepankan protokol COVID. Diatur per TPS. Kalau selama ini ke 1 desa itu paling 2 TPS, ini sampai ada yang 4, ada yang 5 sesuai dengan jumlah mata kuliah. Untuk dengan kerjasama dengan tim Satgas Covid-nya Pak, apakah akan menempatkan personil di tiap TPS-nya nanti Pak? Ya jelas, setiap TPS ada personil-personil kita yang akan kita tugaskan di sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.